Shalom Bapak Ibu dan Saudara, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan kami tim instruktur kurikulum SDTK, SMPTK, Direktorat Pendidikan Kristen, Ditjen Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, mempersembahkan video tutorial penyusunan kurikulum satuan pendidikan Sekolah Dasar Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen. Semoga video ini menambah wawasan Bapak, Ibu, serta Saudara dalam menyusun kurikulum SDTK dan SMPTK. Bapak, Ibu, dan Saudara, lembar pertama yang akan kita buat dalam menyusun kurikulum SDTK dan SMPTK ini adalah cover. Dalam menyusun cover, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, cantumkan logo Kemenak pada kiri atas. Selanjutnya, logo sekolah Bapak dan Ibu di sebelah kanan atas, dan selanjutnya Bapak dan Ibu tulis nama sekolah dan tahun pelajarannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu tuliskan alamat sekolah sesuai dengan alamat sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan jangan lupa tulis tahun pembuatan kurikulumnya. Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya lembar kedua kita akan membuat rekomendasi pengesahan. Buat judulnya ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu cantumkan tahun pelajaran kurikulum ini dibuat, dan selanjutnya buat narasi singkat validasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu buat kolom tanda tangan untuk pengawas sekolah yang akan memvalidasi atau memberikan rekomendasi. Beri ruang cukup untuk tanda tangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tuliskan juga nama dan NIP. Selanjutnya Bapak dan Ibu serta Saudara, kita akan membuat lembar ketiga, yaitu lembar pengesahan. Di dalam lembar pengesahan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dibuat dengan kop sekolah Bapak dan Ibu, ya. Selanjutnya, buat narasi singkat pengesahannya, ya, dibuat narasi singkat pengesahannya. Yang selanjutnya, buat tanggal pengesahannya, ya, tanggal dan tempat pengesahannya. Kemudian jangan lupa berikan ruang tanda tangan untuk 3 kolom. Yang pertama untuk kepala sekolah, ya, jangan lupa untuk kepala sekolah untuk pengesahan ini ditandatangani, ya, dan lalu stempel. Yang selanjutnya ketua komite atau yayasan, dan selanjutnya lembar yang mengesahkan adalah kepala sub Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Bimas Kristen. Tuliskan nama dan NIP-nya, jangan lupa. Bapak, Ibu, dan Saudara, lembar keempat yang akan kita buat yaitu kata pengantar. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kata pengantar, yang pertama adalah judul kata pengantarnya, lalu buat narasi singkat kata pengantar, dan selanjutnya juga buat tanggal, ya, kapan kata pengantar itu dibuat, dan sertakan nama kepala sekolah, ya, baik SDTK maupun SDTK di bawah tanggal, ya. Bapak Ibu, kata pengantar tidak perlu tanda tangan kepala sekolah. Jadi di lembar paling terakhir sesudah nama kepala sekolah tidak perlu tanda tangan di dalam kata pengantar ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, lembar kelima yang akan kita buat selanjutnya adalah daftar isi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar isi ini adalah buat judulnya daftar isi di atas, lalu selanjutnya daftar isi ini dibuat lengkap dengan halamannya. Dari halaman I1 misalnya halaman sampul, I1 halaman rekomendasi dan validasi, halaman I2 sampai dengan penutup dan lampiran-lampiran dibuat halaman dan disesuaikan dengan isinya. Selanjutnya dalam membuat daftar isi, harap melihat juga instrumen validasi kurikulum agar terpenuhi kriteria yang diharapkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, instrumen validasi kurikulum satuan pendidikan.
Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa download ya dengan membuka drive yang saya sediakan ya. Lalu di-download dan Bapak Ibu bisa contohnya ya, melihatnya. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membuat lembar selanjutnya yaitu bab 1. Di dalam bab 1 itu isinya ada latar belakang dan dasar pemikiran di A. Nah, di dalam menyusun latar belakang dan dasar pemikiran, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah isinya kondisi ideal sekolah, Bapak Ibu, latar belakangnya. Yang kedua yaitu kondisi nyata sekolah. Nah, kondisi ideal dan kondisi nyata sekolah untuk kurikulum SDTK dan SMPTK masing-masing berbeda. Jadi dari SDTK 1 dengan SDTK lain berbeda, dengan SMPTK 1 dan SMPTK lain berbeda, tergantung dengan kondisi dan keadaan sekolah masing-masing. Dan di dalam tutorial penyusunan kurikulum SDTK dan SMPTK ini Bapak Ibu, tujuannya adalah bukan untuk menyamakan kurikulumnya, tapi biarlah tutorial ini bisa menjadi acuan, bisa menambah wawasan Bapak Ibu di dalam menyusun kurikulumnya. Sekali lagi saya tegaskan, tutorial ini tujuannya bukan untuk menyamakan kurikulum SDTK dan SMPTK semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah A, kita buat latar belakang dan dasar pemikiran, kita sampaikan kondisi ideal dan kondisi nyata sekolah. Sekarang yang B, landasan hukum. Landasan hukum penyusunan kurikulum kita lampirkan, kita cantumkan. Lalu yang C adalah tujuan pengembangan kurikulumnya apa. Yang D adalah prinsip pengembangannya. Landasan hukum, tujuan pengembangan, prinsip pengembangannya juga ya. Contohnya nanti akan saya sampaikan di dalam drive ya, di dalam Google Drive yang bisa Bapak dan Ibu download ya. Dibuka drive-nya dan nanti di-download, Bapak Ibu akan bisa melihat. Dan nanti itu hanya contoh, jangan sama persis ya. Bagaimana penyusunannya Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa dilihat di sana. Selanjutnya kita akan susun bab 2 Bapak dan Ibu. Di dalam bab 2 itu ada yang A visi, lalu B misi, yang C tujuan sekolah, yang D nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Bapak Ibu serta Saudara, apa yang dimaksud dengan visi itu? Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Nah, pengertian visi ini Bapak Ibu tercantum dalam Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, hal apa saja yang harus diperhatikan di dalam menyusun visi? Bapak, Ibu, dan Saudara, visi itu harus bisa dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa depan ya, masa yang akan datang sekolah. Selanjutnya, visi mampu memberikan inspirasi, lalu motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Visi dirumuskan berdasarkan masukan Bapak Ibu, masukan dari berbagai pihak warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, ya, dan tentunya selaras dengan visi institusi dan visi pendidikan nasional. Selanjutnya dalam menyusun visi diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah dan warga sekolah. Nah, setelah diputuskan, dibuatkan SK, visi tadi disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Lalu juga visi ini ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Jadi visi ini bisa bertambah dan berubah sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan lihat misi. Apa yang dimaksud dengan misi?
Misi itu adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program. Nah, sekolah punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Disesuaikan visi dan misinya dengan berdasarkan masukan juga dari seluruh warga sekolah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, penyusunan visi tadi dan misi yang sekarang itu sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, serta Saudara, apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun misi? Yang pertama adalah misi itu memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu dalam menyusun misi, ya, perlu diperhatikan bahwa misi itu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, visi itu menjadi dasar program pokok sekolah, Bapak Ibu. Selanjutnya, misi menekankan pada kualitas peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Selanjutnya, dalam menyusun misi, ya, memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan atau sekolah. Yang selanjutnya, dalam menyusun misi, ya, memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit di sekolah serta unit yang terlibat di dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, di dalam menyusun misi, Bapak Ibu, dirumuskan berdasarkan masukan juga dari segenap pihak yang berkepentingan, termasuk juga komite sekolah, warga sekolah, dan juga diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh sekolah. Setelah diputuskan, disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak yang berkepentingan. Kemudian juga setiap tahun ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Bapak, Ibu, dan selanjutnya sesudah kita susun visi, misi, selanjutnya kita akan menyusun tujuan sekolah. Tujuan sekolah atau tujuan pendidikan satuan pendidikan, ya, adalah gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 tahun, ya, oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan dari sekolah, ya, sehingga dapat melakukan evaluasi. Nah, pengertian ini juga sesuai dengan Permendikbud, Bapak Ibu, nomor 61 tahun 2014. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan sekolah, yang pertama adalah bahwa tujuan sekolah itu menggambarkan tingkat kualitas yang akan dicapai dalam jangka menengah atau 4 tahun mendatang. Yang selanjutnya dalam menyusun tujuan sekolah itu mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah, ya, serta tujuan pendidikan nasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dalam menyusun tujuan satuan pendidikan itu juga mengacu pada standar kompetensi lulusan yang harus ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah. Selanjutnya dalam menyusun tujuan sekolah itu harus dapat mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, ya, termasuk komite sekolah, warga sekolah, dan diputuskan di dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, lalu disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan sekolah sudah kita susun. Kita akan menyusun selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Contohnya apa saja nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah? Contohnya meningkatkan kedisiplinan misalnya, lalu meningkatkan toleransi dan menghargai perbedaan, lalu meningkatkan kesadaran tinggi dan rasa cinta terhadap negara contohnya. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan contohnya meningkatkan kesadaran untuk persatuan dan kesatuan bangsa,
terus menolong sesama teman yang membutuhkan tanpa membedakan. Nilai-nilai lagi, nilai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri atau 9 buah roh. Karena kita adalah sekolah SDTK dan SMPTK, maka nilai-nilai yang dikembangkan ada juga yang sesuai dengan Alkitab. Nah, salah satu contohnya 9 buah roh. Nah, satu sekolah dengan sekolah lain, SDTK satu dengan yang lain bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi, keadaan, dan kemampuan yang akan dibuat oleh sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya ini adalah contoh bab 2, visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah SDTK maupun SMPTK. Masing-masing saya harapkan berbeda-beda ya. Ini hanya contoh, dan nanti Bapak dan Ibu selengkapnya contoh ini saya bagikan melalui link, dapat dilihat dan dapat di-download di Google Drive yang saya cantumkan di monitor di layar ini, sehingga Bapak Ibu semua bisa untuk melihat dan bisa memberi gambaran Bapak Ibu bagaimana menyusun visi, misi, tujuan, serta nilai-nilai sekolah yang diharapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan dibuka drive-nya dan di-download. Selanjutnya, setelah bab 2 selesai kita buat, kita akan susun bab 3. Bab 3 itu berisi tentang kerangka dasar, struktur, dan muatan kurikulum. Kerangka dasar. Isinya apa saja? Yang pertama adalah landasan teologis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan psikopedagogis, yang keempat landasan teoritis, yang kelima landasan yuridis, yang keenam landasan operasional. Itu di kerangka dasar memuat 6 landasan. Yang selanjutnya bagian B, struktur kurikulum. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam struktur kurikulum ini isinya adalah memuat daftar mata pelajaran dan muatan lokal sesuai dengan standar isi. Ya, yang selanjutnya 2 adalah pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan dengan standar isi dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun sekolah. Selanjutnya masih di bab 3 C, muatan kurikulum. Muatan kurikulum ini Bapak Ibu, yang pertama adalah muatan lokal. Silahkan dicantumkan muatan lokal apa saja yang dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu. SDTK 1 dengan SDTK lain berbeda, SMPTK 1 dengan SMPTK lain tentunya juga berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena SDTK dan SMPTK itu mempunyai ciri khas khusus masing-masing. Jadi tujuan tutorial penyusunan kurikulum ini tujuannya bukan untuk sama semua kurikulumnya, tetapi ini adalah contoh pengembangannya di sekolah masing-masing, karena sekolah masing-masing SDTK, SMPTK mempunyai ciri khas khusus sesuai dengan daerahnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, di muatan kurikulum yang kedua ada penguatan pendidikan, karakter, dan literasi. Bapak Ibu, jangan hanya dicantumkan pengertiannya saja mengenai pendidikan atau penguatan pendidikan karakter atau literasi, tapi cantumkan juga ya kegiatan penguatan pendidikan karakternya apa saja yang dilaksanakan, lalu kegiatan literasinya apa saja yang dilaksanakan di sekolah. Itu Bapak dan Ibu harus tuliskan di dalam kurikulum. Contohnya misalnya kegiatan literasi, tersedia perpustakaan yang lengkap, lalu di setiap kelas pun ada pojok bacaan di tiap kelas, lalu ada pojok bacaan di area ruang tunggu orang tua murid, lalu juga ada lomba-lomba mengenai literasi, mengenai lomba mengarang, lomba membaca puisi, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa cantumkan. Yang ketiga Bapak Ibu, masih di muatan kurikulum, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling. Di dalam pelayanan bimbingan dan konseling, jangan hanya dibuat pengertiannya saja juga, tapi Bapak Ibu tuliskan apa saja jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling yang dilayani di sekolah Bapak Ibu. Contohnya misalnya pembimbingan dan penanganan peserta didik yang bermasalah,
Lalu juga misalnya ada kegiatan workshop pembinaan karakter anak dan juga orang tua murid. Kemudian juga ada kegiatan konsultasi anak ke guru BK atau psikolog, dan juga konsultasi antara guru BK dengan orang tua. Nah, tuliskan di dalam kurikulum Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya masih di muatan kurikulum, yaitu pengembangan diri. Jangan hanya ditulis juga pengertiannya, tapi tulis kegiatan pengembangan diri apa saja yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Tentunya satu sekolah dengan sekolah lain berbeda-beda. Yang selanjutnya Bapak Ibu, masih di muatan kurikulum, yaitu model pembelajaran jarak jauh atau PJJ masa pandemi COVID-19. Kenapa saya warnai berbeda Bapak Ibu? Karena agar kita selalu ingat, sekolah kita ini ya melaksanakan dua bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah tatap muka terbatas, dan yang selanjutnya ada PJJ, pembelajaran jarak jauh masa pandemi, karena sekarang masih dalam kondisi masa pandemi. Jadi tetap kita tulis di dalam kurikulum kita. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, masih di muatan kurikulum, yaitu penilaian dan ketuntasan belajar. Nah, penilaian ini dan ketuntasan belajar Bapak Ibu sudah sering membuatnya. Silakan ya Bapak Ibu tulis sesuai dengan sekolah masing-masing. Selanjutnya, kriteria kenaikan dan kelulusan peserta didik juga buat dan cantumkan di dalam kurikulum yang Bapak Ibu susun. Selanjutnya, pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Nah, Bapak Ibu harus juga tulis, cantumkan apa saja pendidikan kecakapan hidup atau life skill yang dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu semua. Satu sekolah dengan sekolah yang lain tentunya juga berbeda. Buat jangan hanya ditulis pengertiannya saja. Selanjutnya, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan kewirausahaan. Nah, itu juga jangan ditulis pengertiannya saja, tetapi tulis pendidikan berbasis keunggulannya yang dilaksanakan di SDTK ini adalah ini. Lalu pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dilaksanakan SMPTK ini adalah ini. Dan kewirausahaannya yang dilaksanakan ini dan ini. Nah, berbeda sekolah satu dengan sekolah yang lain. Selanjutnya, masih di muatan kurikulum, tulis juga bagaimana penanganan mutasi peserta didik. Nah, ini terkait kurikulum, silahkan Bapak Ibu bisa melihatnya. Yang selanjutnya adalah kalender pendidikan. Buat kalender pendidikan, cantumkan di kurikulumnya, ya. Lihat kalender pendidikannya, sesuaikan dengan kalender di Dinas Pendidikan masing-masing sesuai dengan daerah Bapak dan Ibu semua. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan susun profil sekolah dan analisis konteks. Nah, inilah yang sering tidak dibuat oleh sekolah atau tidak dicantumkan di dalam kurikulum Bapak Ibu, yaitu profil sekolah dan analisis konteks. Ada juga yang mencantumkan analisis konteks, tetapi hanya mencantumkan instrumennya atau kolomnya saja, tapi isinya tidak dibuat. Nah, buatlah nanti Bapak Ibu profil sekolah dan analisis konteksnya, ya, diisi, jangan hanya dicantumkan judulnya atau instrumen saja. Bapak dan Ibu serta saudara, saya akan berikan gambaran sedikit mengenai profil sekolah. Profil sekolah itu isinya tentang apa saja, misalnya tentang sejarah berdirinya sekolah Bapak Ibu, sejarah berdirinya SDTK Ibu, SMPTK, lalu kemudian juga berisi tentang tadi visi, misi, tujuan sekolah, dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah, ya. Kemudian juga profil menjelaskan sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki, yang disediakan oleh sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian juga di dalam profil sekolah, buat atau cantumkan struktur dan organisasi sekolah dari yayasan, kepala sekolah, guru-guru, karyawannya, ya, dibuat struktur organisasinya dan dicantumkan nama-nama guru-gurunya juga, dan juga karyawannya. Dan juga buat daftar nama siswa minimal misalnya 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, buat ya 3 tahun atau 2 tahun terakhir. Nah, daftar nama siswanya dulu tahun pelajaran 2019 ada berapa muridnya, 2020 ada berapa,
2021 ada berapa, 2022 nanti. Nah, ada berapa, cantumkan. Kemudian juga Bapak Ibu di dalam profil sekolah ini dibuat juga Bapak Ibu berikan atau buat daftar prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik siswa maupun prestasi sekolah yang sudah dicapai, tampilkan ya, prestasi apa saja, foto itunya, piagam, pialanya. Nah, tampilkan di dalam profil sekolah. Lalu juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan pengembangan dirinya. Nah, tulis dan tampilkan di dalam profil sekolah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang melihat dari profil ini, bisa melihat, bisa menilai seperti apa sekolah SDTK kita, seperti apa sekolah SMPTK kita. Jadi buatlah profil sekolah dan juga analisis konteksnya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, bab 3 kerangka dasar struktur dan muatan kurikulum, ya, contoh selengkapnya dalam menyusun bab 3 ini saya juga bagikan melalui link. Dapat dilihat nanti dan di-download di dalam link atau Google Drive yang saya siapkan. Bapak Ibu bisa lihat dan nanti bisa dibuka drive-nya dan di-download contoh-contohnya. Bahkan dari bab 1, bahkan dari daftar isi Bapak Ibu sampai dengan halaman terakhir, lampiran-lampiran, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam drive ini. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, setelah kita selesai menyusun bab 3, kita akan membuat bab 4. Di dalam bab 4 ini, ya, jangan hanya menuliskan kata penutup singkat saja, lalu selesai, dilanjutkan lampiran, jangan. Dalam bab 4 penutup, ya, paling tidak Bapak Ibu buat bagian A, uraikan, buat uraian singkat mengenai kurikulum SDTK dan SMPTK Bapak Ibu. Lalu yang B, uraikan singkat pengembangan kurikulum SDTK SMPTK Bapak Ibu apa. Nah, pengembangan apa yang perlu ditulis Bapak Ibu. Nah, setiap tahun kurikulum pasti ada perbedaannya, terutama yang SDTK dan SMPTK tahun 2019 dengan sekarang berbeda, di dalam muatan kurikulumnya juga berbeda. Kalau dulu misalnya karakter Kristen, sejarah gereja, dan pengetahuan Alkitab itu dulu masuk di mulok, tapi sekarang di pelajaran inti, ya, naik ke atas di pelajaran agama, pelajaran inti. Jadi itu termasuk salah satu perbedaannya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa visi, misi, dan tujuan sekolah dan nilai-nilai sekolah itu perlu dikembangkan, dievaluasi, ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan situasi keadaan masyarakat sekitar kita. Tentunya itu juga bisa berbeda, bisa berubah dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Jadi tulis kalau ada perbedaan. Yang selanjutnya setelah dua itu diuraikan, ya, mengenai kurikulum dan pengembangannya, lalu kita buat kata-kata penutupnya. Jadi jangan hanya kata penutupnya saja di bab 4, tapi buat uraian singkat mengenai kurikulumnya dan uraian singkat mengenai pengembangan kurikulumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali saya ingatkan bahwa selengkapnya, ya, mengenai bab 1 sampai dengan bab 4 ini saya juga bagikan melalui link yang dapat Bapak Ibu lihat dan download di Drive. Nanti bisa dilihat contohnya dari bab 1 sampai bab 4. Setelah bab 4 selesai kita buat, maka selanjutnya kita akan menyusun lampiran-lampiran. Bapak Ibu, lampiran-lampiran yang akan kita lampirkan, misalnya yang pertama Permendikbud nomor 61 tahun 2014, ya, sebagai dasar kita membuat kurikulum. Yang kedua, SK tim pengembang kurikulum dan notulen rapatnya atau juga daftar hadirnya, foto kegiatannya. Selanjutnya daftar hadir tim pengembangnya, ya, pengembang kurikulum. Selanjutnya juga SK penetapan panitia, ya. Kemudian juga kegiatan FGD-nya, workshop-nya, dokumentasinya dilampirkan di dalam daftar lampiran ini. Selanjutnya juga SK penetapan KKM. Kemudian juga ini yang penting, rumusan kompetensi inti KI dan KD, lalu silabusnya,
lalu RPP-nya mewakili seluruh kelas. Kalau SDTK berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau SMPTK berarti kelas 7, 8, 9. Lampirkan rumusan kompetensi inti atau KI dan KD, silabus dan RPP-nya mewakili seluruh kelas di dalam kurikulum kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh selengkapnya saya bagikan melalui link. Nanti Bapak, Ibu dapat lihat dan download ya. Dari setiap slide tadi sudah saya tampilkan Drive atau Google Drive yang saya bagikan, nanti bisa dilihat dan di-download. Silahkan lihat contohnya dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Bapak, Ibu, Saudara, demikian Bapak, Ibu video tutorial penyusunan kurikulum pendidikan SDTK dan SMPTK. Semoga video ini menambah wawasan, semoga video ini membantu Bapak, Ibu, serta Saudara dalam menyusun kurikulum SDTK dan SMPTK. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta Saudara. Tuhan memberkati kita semua.